Let's go gambling! Wah, menang gua, gacor. Emang gua pernah salah nih komen TikTok nih, gacor, menang. Lihat nih, gua udah menang 300.000. Makan-makan kita, party-party cuy. Bisa apaan sih itu? Mau ikutan deh. Ini abang ajarin deh. Ya lihat nih, tinggal klik aja terus Kalah, Cak. Salah gua all in tadi. Padahal gua tadi udah mau makan-makan party-party sama kalian, tapi sekarang gua harus minjem duit lagi ke bapak kos gua. Gimana nih? Ngapain lu, Cak? Ini kalah judi nih. Ya elah, penipuan jual udah banyak, Cak. Lu ngapain main kayak gituan? Ya lu ditipu tahu. Hah? Ditipu gimana? Tadi dia menang 300.000 kok. Iya, dia lagi ditipu tahu. Itu udah disetting sama operatornya. Iya, Cak. Sini dah, gua kasih lihat. Minggir. Noh, lu lihat deh, Chat. Ini tuh contoh program slot yang lu mainin tadi. Tuh, udah jelas banget di program kalau lu itu ditipu, coy. Kayak kapan lu kalah udah diatur, kapan lu menang juga udah diatur. Jadi gampang banget deh operator tuh ngotak-ngatik hasil slot lu. Action. Nah gitu, Chat. Makanya jangan main judol. Kalian juga jangan main judol ya. Betul. Oke, halo Pak Sony dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan memulai presentasi. Tapi sebelum kita memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Peta Gracia Purnomo dengan NIM 1662516. Saya Virialdia Virus dengan NIM 166250002. Saya Najwa Safa Habibah dengan NIM 166256065. Saya Ahmad Maulana Irsyad dengan NIM 166250093. Saya Berdin Tarigan dengan NIM 166252889. Kami akan memulai presentasi, maka dipersilakan untuk Berdin bisa screen record. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan presentasi. Untuk topik yang akan kami ambil, yaitu maraknya judi online. Nah, mengapa kami mengambil topik tersebut? Hal ini dikarenakan berita-berita yang sudah banyak berada di media sosial mengenai kasus judi online yang pada akhirnya berpengaruh ke kriminalitas dan terjadinya banyak kerugian seperti pembobolan ATM, banyaknya hutang dipinjol, dan memakan banyak sekali korban. Maka dari itu kami ingin membuat presentasi mengenai edukasi mengenai judi online agar pada akhirnya orang-orang dapat lebih mengenal apa itu judi online dan bagaimana sistemnya, sehingga pada akhirnya orang-orang tahu bahwa judi online itu tidak baik dan tidak melakukan kegiatan judi online lagi. Baik. Nah, kalau tujuan kami untuk melakukan proyek ini, yang pertama adalah menunjukkan kepada masyarakat bagaimana sistem judi online bekerja. Lalu, yang kedua adalah membuktikan bahwa peluang kemenangan pemain itu sangat kecil. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjebak dalam judi online. Selanjutnya kami sudah dekomposisi masalah untuk algoritma judi online ini. Kami sudah bagi menjadi 3, yaitu player, website, dan operator. Untuk player, player akan melakukan top up, input banyaknya taruhan, melakukan judi, dan menerima hasil. Selanjutnya untuk website, website akan menerima transaksi top up dari player, melaksanakan algoritma permainan, serta memperlihatkan hasil permainan. Dan terakhir, untuk operator, operator akan mengatur algoritma permainannya, mengawasi permainan, serta menerima keuntungannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan alur kerja dari program slot judi online yang kami visualisasikan dalam bentuk flowchart. Jadi program ini bisa dilihat dimulai dari proses input saldo oleh pemain, di mana apabila saldo yang dimasukkan lebih dari 0, maka pemain dapat melakukan lanjut ke tahap berikutnya atau
input taruhan. Tapi jika saldo yang dimasukkan sama dengan 0, maka permainan berhenti atau dianggapnya pemain melakukan cash out. Nah, selanjutnya pemain diminta untuk memasukkan jumlah taruhan, di mana jika nilai taruhan 0, maka permainan juga berhenti. Namun jika taruhan valid, sistem akan mengecek apakah taruhan lebih dari 50% dari saldo pemain. Jika iya, maka pemain akan otomatis kalah dan untuk ronde tersebut dan saldo pun diperbarui. Nah, batas dari 50% itu bukan angka tetap, jadi bisa diatur oleh operator. Jadi 50% ini hanya akal-akalan dari operator, jadi bisa saja diubah menjadi 30%, 27%, 40%, bahkan 70%. Nah, pengaturan ini tuh digunakan sebagai mekanisme yang secara tidak langsung dapat manipulasi peluang pemain untuk menang. Nah, setelah itu sistem memeriksa jumlah permainan. Jika jumlah main merupakan kelipatan 7, pemain otomatis kalah dan saldo ditampilkan. Begitu juga pada ditanyakan apakah main kurang dari 3, dan jika main sama dengan 3 atau sama dengan 2 atau sama dengan 1, maka pemain akan dimenangkan oleh sistem. Jadi pada ronde pertama, kedua, dan ketiga, pemain pasti akan menang permainan slot ini. Ketentuan seperti 3 kali main ini akan merupakan parameter yang dapat diatur oleh operator untuk menciptakan kesan permainan acak. Padahal hasilnya sudah dikondisikan oleh operator itu sendiri. Nah, apabila semua syarat sudah valid, permainan akan dilanjutkan ke tahap putar 3 angka atau simulasi slot yang beneran. Yang dimana hasilnya ada 3. Jika semua angka sama, pemain akan mendapatkan jackpot. Jika hanya 2 angka yang sama, maka pemain akan mendapat kemenangan biasa atau 2 kali lipat dari nilai taruhan. Jika semua angka berbeda, maka pemain akan kalah taruhan. Di sini penting dibedakan bahwa kalah yang dimaksud ini bukan permainan berhenti, tapi kalah dalam ronde taruhan. Artinya pemain kehilangan sejumlah saldo sesuai dengan taruhannya dan bisa melanjutkan ke ronde berikutnya selama saldo masih tersisa. Permainan benar-benar berhenti hanya ketika taruhan yang diinput 0 atau cash out, atau ketika saldo pemain mencapai 0. Setiap hasil muncul, saldo diperbarui dan ditampilkan, lalu permainan bisa kembali ke awal untuk ronde berikutnya. Secara keseluruhan, flowchart ini menggambarkan alur logika dari permainan slot judi online. Dengan tambahan ada kontrol dari operator, mulai dari pengaturan batas taruhan, jumlah permainan, hingga peluang menang, yang semuanya dapat diatur untuk mempengaruhi hasil akhir permainan. Begitu teman-teman. Dan Bapak Sony. Baik, selanjutnya adalah program Python yang telah kami buat dengan anggapan bahwa kami ini sebagai operator yang sudah mengotak-atik program slot judi ini. Di mana pertama terdapat code import random, di mana ini merupakan perintah untuk mengaktifkan fitur random bawaan Python, sehingga untuk coding di bawah-bawahnya, kami itu bisa menggunakan perintah random choice dan sebagainya. Lalu kemudian kami mendefinisikan variabel simbol itu sebagai list string yang digunakan, yaitu rentang dari angka 1 sampai 5. Lalu terdapat juga variabel saldo, yang mana ini berfungsi untuk menyimpan hasil input top up yang dilakukan oleh player, sehingga sistem dapat menjalankan programnya. Lalu kemudian sistem akan memprint saldo awal yang telah diinput tadi. Jumlah main sama dengan variabel yang kami gunakan untuk menghitung berapa kali pengguna sudah bermain. Karena bermain, jadi disama dengan 0 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada perintah loop while saldo lebih besar dari 0, yaitu looping permainan. Jadi kalau saldo itu lebih besar dari 0, permainan itu akan terus berjalan. Tapi kalau saldonya itu kurang dari sama dengan 0, permainan itu akan
Lalu selanjutnya tuh ada looping input taruhan, di mana setelah player menginput taruhan yang mereka inginkan, kalau taruhan mereka itu sama dengan 0, loopingnya tuh akan break di sini, yang artinya looping akan berhenti dan permainan berakhir. Sementara kalau taruhannya di input tuh lebih besar dari saldo, sistem tuh akan mengulang perintah untuk input taruhan. Jadi sistem tuh akan mengulang input taruhan kalau masih lebih besar dari saldo itu sampai si player tuh menginput taruhannya tuh kurang dari saldo yang mereka miliki atau sama dengan saldo yang mereka miliki. Sehingga setelah itu program dapat berjalan. Next. Baik, selanjutnya adalah kondisi di mana player itu dibuat otomatis kalah oleh operator. Di mana kondisi yang kami gunakan di sini adalah pertama, kondisi otomatis kalah apabila taruhan itu lebih besar sama dengan 50% dari saldo. Di mana pada codingan di sini kami menggunakan modul random sample. Sampel ini berfungsi untuk menjalankan proses acak dan dipilih 3 simbol acak. Kenapa bisa 3 simbol acak? Karena di sini juga terdapat perintah simbol koma 3. Lalu kemudian kami akan memprint variabel gulungan, di mana variabel gulungan di sini tuh memuat coding join gulungan. Dan join gulungan ini itu untuk membuat output pada satu baris yang sama dengan pemisah berupa garis yang telah kami ketikkan di sini. Lalu program juga akan memprint kalah. Lalu kemudian program akan melakukan perintah saldo minus taruhan, di mana saldo awal itu akan dikurangi taruhan yang diinput tadi. Kemudian ada coding continue, di mana ini tuh berguna untuk melompati sisa perintah di dalam loop apabila suatu kondisi itu telah terpenuhi. Jadi program itu akan lompat ke awal loop. Lalu untuk kondisi otomatis kalah kedua itu apabila jumlah main tuh mencapai kelipatan 7. Jadi pada codingan ini tuh tidak jauh berbeda dengan codingan di atas. Iya, tidak jauh berbeda, hanya beda di syarat if-nya, yaitu apabila jumlah main tuh modulus 7 sama dengan 0. Itu artinya apabila jumlah mainnya tuh kelipatan 7. Oh iya, dan tambahan juga, program tidak lupa untuk memprint saldo akhir player, yaitu terdapat pada codingan print saldo sekarang, variabel saldo yang telah didefinisikan tadi. Selanjutnya adalah kondisi yang telah kita atur agar player tuh otomatis menang. Jadi kondisi otomatis menang pertama apabila jumlah main itu sama dengan 1 atau 2, sehingga player akan otomatis menang. Di mana kami pada coding yang ini, kami mendefinisikan variabel sama sebagai pemilihan satu simbol acak. Kemudian kami juga mendefinisikan variabel beda sebagai pemilihan satu simbol acak yang berbeda dari sama. Lalu kami melakukan definisi variabel gulungan, yaitu agar terprint sama beda. Kemudian ada coding random shuffle gulungan. Coding ini tuh berfungsi untuk mengacak urutan variabel gulungan tadi, sehingga tidak melulu urutannya sama-sama beda, tapi bisa juga sama beda sama. Lalu ini print gulungan sama seperti coding yang tadi, dan kami tambahkan saldo awal ditambah dengan taruhan, sehingga yang ke print out untuk saldo sekarang adalah saldo setelah player menang taruhan. Selanjutnya untuk kondisi otomatis menang yang kedua itu apabila jumlah main sama dengan 3, player tuh akan otomatis mendapatkan jackpot. Sehingga saldo awal tuh bakal ditambahkan 4 kali taruhan. Nah, kenapa 4 kali dan kenapa di sini juga ditambahkan 1 kali taruhan? Padahal untuk jackpot tuh kami menuliskan 5 kali taruhan. Hal ini tuh dikarenakan pada codingan ini tuh kami tidak
memberikan perintah untuk mengurangi saldo awal dengan taruhan yang diinput. Jadi langsung aja saldo awal tuh ditambah dengan 4 kali taruhan. Begitu. Lalu selanjutnya, apabila kondisi if tadi itu sudah terpenuhi atau memang tidak ada yang memenuhi, akan masuk ke dalam codingan putar slot normal ini, di mana codingan ini tuh pure random. Jadi di sini kami mendefinisikan variabel gulungan sama seperti kode tadi, dan berbeda hanya pada kondisi if elif yang telah kami buat, di mana if gulungan 0 sama dengan gulungan 1 sama dengan gulungan 2 itu tuh berfungsi agar apabila semua simbol yang sama, player mendapat jackpot sehingga saldo bakal ditambahkan 4 kali taruhan. Lalu kondisi alif kedua tuh apabila terdapat 2 simbol yang sama, player mendapatkan tambahan saldo dari taruhan yang telah diinput tadi. Lalu apabila tidak ada hasil gulungan itu tidak memenuhi kedua kondisi di atas tadi, atau arti lainnya tuh tidak ada simbol yang sama, saldo player otomatis dikurangi dengan taruhan yang telah diinput. Nah, apa maksud dari gulungan 0, 1, 2 ini tuh maksudnya tuh posisi. Jadi posisi pertama itu maksudnya di gulungan 0 ini, posisi kedua di gulungan 2, posisi ketiga itu di gulungan 3 ini. Kemudian sistem juga akan memprint saldo akhir, yaitu saldo sekarang sama dengan variabel saldo. Lalu terakhir adalah looping permainan selesai karena terjadi salah satu dari kondisi berikut, di mana pada coding print permainan selesai saldo akhir ini itu dapat terjadi apabila taruhan itu sama dengan 0. Jadi itu player memilih untuk berhenti bermain atau player itu akan melakukan cash out. Namun looping itu bisa selesai juga apabila saldo player itu sama dengan 0. Atau bisa dibilang saldo player sudah habis. Begitu. Oke, tadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan codingan yang sudah dipelintir oleh operatornya. Dan untuk perbandingannya, ini kami sudah buat codingan yang adil lah untuk slot machine-nya. Dan di sini codingan dasarnya rata-rata sama dan juga mempunyai fungsi-fungsi yang sama. Hanya saja di sini benar-benar fair. Sebagai contoh, di sini tidak ada variabel jumlah main. Jadi beda dengan yang codingan sebelumnya, ada variabel jumlah main. Jadi misalnya yang sebelumnya kita kalau misalnya jumlah main sudah mencapai angka kelipatan 7, itu pasti akan kalah. Namun karena di sini tidak ada variabelnya, maka itu tidak akan terjadi. Next. Dan sini cuman sampai sini saja codingannya. Seperti yang bisa dilihat, tidak ada kondisi-kondisi tambahan apapun, mau itu jumlah taruhannya lebih besar daripada 50% atau jumlah bermainnya sudah kelipatan 7. Jadi di sini tidak ada kondisi-kondisi tambahan apapun yang mengakibatkan player akan otomatis menang atau otomatis kalah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dampak negatif dari judi online dan sudah dijelaskan sistematikanya juga yang memang sudah memprogram agar setiap penggunanya selalu kalah pada akhirnya gitu, walaupun awalnya menang-menang dulu. Nah, oleh sebab itu, di sini kami memberikan solusi agar kalian bisa menang dalam judi online, yaitu jangan bermain sama sekali. Karena setelah kalian lihat presentasinya tadi, bahkan ketika judi online tersebut tidak disetting oleh operator, atau kita katakan sistemnya bersih, peluang menangnya itu 1/9. Dan tentu saja itu merupakan peluang yang sangat kecil. Jadi dari 9 kali main, cuma sekali menang artinya. Nah, oleh sebab itu, dapatlah disimpulkan oleh kelompok kami, kalau misalnya kalian mau menang dari judi online, ya jangan dicoba sama sekali. Karena kalian pasti kalah. Pada akhir-akhirnya kalian pasti akan kalah.
Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem judi online. Melalui pembahasan ini, kami berharap para pendengar untuk dapat lebih memahami bagaimana sistem judi online itu sendiri terbuat dan dapat lebih bijaksana untuk tidak melakukan judi online sama sekali. Karena seperti yang sudah dikatakan bahwa cara untuk memenangkan judi online adalah dengan tidak bermain judi online sama sekali. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan dalam pengerjaan maupun dalam presentasi. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Baik, nah tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang abstraksi, lalu ada dekomposisi, juga penjelasan program secara detail, penjelasan codingnya secara detail. Nah, oleh sebab itu, di sini saya akan paparkan bagaimana aplikasi atau eksekusi dari program ini. Nah, sini saya akan pencet run, kita harus delete dulu, baru kita run lagi. Nah, oke, pertama akan diminta, saya nih sebagai pengguna akan diminta berapa saldo yang ingin saya top up. Oke, saya mau coba top up 5 juta gitu. Standar lah setidaknya kalau untuk gambling yang saya baca dari website. Oke, saldo awal saya ada 5 juta. Masukkan jumlah taruhan. Karena masih awal-awal saya takut nih, kan cenderungnya orang pasti gitu kan. Saya mau coba kasih 1 juta dulu deh dari total saldo. Nah, ini paskan 1 juta. 1 juta. 30, oh kelebihan 1 ya. Oke. Nah, 1 juta. Wah, menang dari 1 juta. Saldo saya dari 5 juta naik ke 6 juta gitu. Oke. Kalau gitu saya naikin deh karena udah menang. Oke, 2 juta gitu. Coba kita lihat. Menang lagi. Wah, sekarang saldo saya naik 3 juta dong, dari 5 juta naik ke 8 juta. Mantap juga, gacor juga ini program. Itulah poin dari pengguna ya kan. Nah, terus oleh sebab itu biasanya pengguna tuh kalau udah menang baru dia udah berani nih. Wah, saya mah orangnya gacor nih, saya mah hoki orangnya. Terus nanti orang tuh bakal langsung all in nih. Saya masukin deh 8 juta, orang menang-menang terus ya kali yang ini kalah. Terus kalah, langsung habis lagi saldonya. Nah, begitulah. Dan seperti yang tadi udah dijelaskan di video, kalau memang ya ini memang program yang sudah di program agar curang. Jadi ya kalau tidak ada keadilan dalam judi online yang ini, dalam program yang ini. Dan inilah sistem yang dipakai untuk membodoh-bodohi orang agar mereka naruh sedikit menang, naruh banyak kalah. Atau 1 kali 2 kali menang, terus makin banyak kalah. Begitulah program yang kami coding. Sekian dari saya, terima kasih.